warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun. Bulu harapkan kalian di rumah masih semangat terus belajarnya. Ya, jangan bosen-bosen belajar matematika. Ya, oke, kita langsung mulai. Nah, ingat ya, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang konsep turunan dan garis singgung. Sebelum kita masuk ke fungsi naik dan fungsi turun, Bulua review sebentar tentang garis singgung. Nah, kita cari nilai gradien dari 3 garis, ya. Garis yang pertama seperti ini. Misalkan garisnya miring ke kanan. Kalau garisnya miring ke kanan, berarti bagaimana nilai gradiennya? Positif, ya. Atau saya tuliskan M lebih dari 0. Kemudian kalau garisnya miring ke kiri, seperti ini. Kalau miring ke kiri, berarti lawannya ya. Kalau miring ke kanan, dia gradiennya positif. Miring ke kiri, berarti gradiennya adalah negatif. Berarti saya tuliskan M kurang dari 0. Kemudian satu macam lagi, kalau garisnya itu horizontal atau mendatar, ya, atau sejajar dengan sumbu X, ya, maka di sini gradiennya sama dengan 0. Nah, ini dasar kita untuk memahami nanti syarat untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Oke? Ya, selanjutnya ini saya hapus dulu. Saya buatkan sebuah fungsi fx untuk memudahkan kalian memahami syarat fungsi naik dan fungsi turun. Ya, seperti ini. Ini sumbu x-nya, ini sumbu y. Misalkan fungsi fx-nya seperti ini. Nah, ini adalah fungsi fx. Misalkan puncaknya ini A. Jadi ini X-nya sama dengan A. Karena fungsinya adalah fungsi fx, maka di sini adalah fa. Nah, untuk membaca suatu kurva itu kan dari kiri ke kanan. Untuk memudahkan kalian, saya punya 3 titik, saya tambah 3 titik nih ya. Nah, dari titik sini ke titik sini, ini kan dia makin lama fx-nya makin besar atau makin naik nih. Perhatikan fungsinya ya. Kurvanya ini kan makin lama dia ke atas, berarti kan makin meningkat. Ini disebut sebagai fungsi naik. Ya. Terus kemudian titik ini kan dimana titik tersebut, fungsi tersebut tidak naik dan tidak turun, dia diam. Berarti di sini disebut sebagai fungsi stasionernya, ya. Terus kemudian dari titik sini ke titik sini, ini kan makin lama fx-nya dia makin turun, kurvanya makin lama makin melandai. Ini disebut sebagai fungsi turun. Nah, ini untuk memudahkan kalian. Sama seperti analoginya ketika kalian melempar sebuah peluru ke atas. Misalkan saya punya sebuah peluru, saya tembakkan ke atas, kan naik ke atas tuh, kan seperti ini. Terus kemudian dia juga turun lagi ke sini. Nah, ketika kita tembakkan peluru itu dari bawah, kan dia ke atas. Ini disebut fungsi naik. Nah, ketika peluru dia berada di atas, ini kan ada di mana dia peluru tersebut tidak naik dan tidak turun. Ini disebut sebagai fungsi stasionernya. Kemudian dari atas peluru itu kan jatuh ke bawah. Nah, jatuh ke bawah ini dari sini ke sini, ini disebut sebagai fungsi turun. Nah, kalian kan sudah belajar tentang gradien tadi. Nah, untuk memudahkan syarat fungsi naik, perhatikan. Di sini kalau saya punya garis singgung yang berada di fungsi fx dari titik sini ke titik sini, ini kan garis singgungnya semuanya miring ke kanan. Kalau miring ke kanan, berarti kan gradiennya positif semua, ya kan? Nah, berarti di sini syarat fx naik, berarti di sini syaratnya M lebih dari 0, atau M itu kan F aksen X, berarti saya tuliskan F aksen X lebih dari 0, seperti itu.
Kemudian di sini kan titik di mana titik tersebut tidak naik dan tidak turun atau fungsinya disebut fungsi turun tadi. Di sini kan kalau saya punya garis singgung, dia kan sejajar dengan sumbu X. Kalau sejajar dengan sumbu X, berarti di sini untuk X sama dengan A, berarti di sini kan gradiennya itu apa? Sama dengan 0. Karena untuk gradien dari garis yang horizontal tadi kan gradiennya 0. Gradien kan diperoleh dari turunan pertama, berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Terus kemudian kalau dari titik sini ke sini, semua garis singgung kan dia miring ke kiri, kan seperti ini ya. Kalau miring ke kiri berarti kan gradiennya negatif, berarti syarat fungsi itu turun itu gradiennya negatif, atau saya tuliskan f aksen X kurang dari 0 seperti ini ya. Jadi ada 3 konsep. Syarat fungsi naik maka f aksen X lebih dari 0. Untuk titik stasionernya tadi buat sama dengan 0. Kalau syarat fungsinya itu turun maka f aksen X kurang dari 0. Nah, untuk memudahkan langsung coba kita masuk ke contoh soal. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Silakan kalian buka buku mandiri kalian ya. Jadi bukan contoh dari buku mandiri kalian, halaman 121 ya. Coba dibuka bukunya di rumah, halaman 121 ya. Bulua ambilkan contoh yang sederhana dulu ya. Saya ambilkan nomor 71. Silakan disimak dengan baik. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x naik pada interval titik ya. Coba kita selesaikan. Di sini kan nomor 71 saya tuliskan dulu. 71 fungsi fx-nya adalah x kuadrat min 6x. Tadi dikatakan bahwa syaratnya fungsi naik. Ya, kalau fungsi naik berarti kan syaratnya apa? F aksen X lebih dari 0. Ya, jadi kita turunkan fungsi fx ini karena naik ya. X kuadrat turunannya apa? 2x min 6x turunannya apa? Min 6. Berarti di sini lebih dari 0. Berarti 2x lebih dari 6 maka X lebih dari 3. Nah, berarti jawaban yang benar apa? Coba dilihat di pilgramnya, X lebih dari 3. Opsi yang benar adalah D. Jadi nomor 71 adalah D. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal nomor 81. Buku yang sama ya. Nomor 81 silakan dibuka nak. Ya. Fungsi fx di sini sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 10 turun pada interval titik. Saya tuliskan fx-nya ini kan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 10. Nah, karena di sini syaratnya fungsi turun itu kan f aksen X kurang dari 0. Nah, langsung kita turunkan fungsi fx-nya. X pangkat 3 turunannya adalah 3x pangkat 2 min 3x kuadrat turunannya adalah min 6x min 9x turunannya adalah min 9 plus 10 turunannya adalah 0. Sehingga di sini kita dapatkan turunan dari fx adalah 3x kuadrat min 6x min 9. Perhatikan di sini kurang dari 0. Karena di sini kurang dari 0 berarti karena di sini bentuknya masih kuadrat fungsinya, berarti kita faktorkan. Atau sebelum kita faktorkan, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu untuk memudahkan kalian. Di sini ada 3, 6, dan 9. Bisa kita bagi dengan 3. Berarti diperoleh kalau kita bagi 3, x kuadrat min 2x min 3 kurang dari
0. Langsung kita faktorkan. X kuadrat berarti kan X sama X. Min 3 berarti plus sama min. Supaya menghasilkan min 2 berarti di sini 1, di sini 3 ya. 1 dikali X 1X, min 3 dikali X min 3X. Berarti 1X tambah min 3X kan min 2X. Cocok ya? Suku kedua adalah min 2X. Nah, berarti dari sini kita belum selesai. Langsung kita cari pembuat nolnya. Berarti X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Karena X plus 1 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 3. Nah, karena ini pertidaksamaan berarti belum selesai. Kita bikin dulu dalam garis bilangan. Ada X min 1 sama X sama dengan 3. Berarti yang di sebelah kiri itu kan min 1. Di sebelah kanan adalah 3. Karena di sini tandanya nggak ada sama dengan, berarti kurvanya kurva. Titiknya di sini terbuka, ya, tandanya terbuka. Terus kemudian di sini kita uji titik dulu. Paling mudah kita gunakan 0. 0 itu kan posisinya di mana? Tentukan dulu. Di sebelah kirinya min 1 atau antara min 1 sampai 3 atau yang lebih dari 3. 0 kan di sini ya, antara min 1 sampai 3. Kita uji dulu, kita masukkan X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0 berarti ini kan plus, ini kan min. Plus dikali min hasilnya adalah min. Maka di sini selang guling ya. Kalau di sini min berarti di sini plus, di sini plus. Yang diambil adalah kurang dari 0. Berarti ini adalah salah. Ini benar, ini adalah salah. Maka yang kita arsir yang benar. Berarti ini yang memenuhi. Saya arsir sebelah sini. Maka syarat untuk fx itu turun itu jika nilai x-nya antara min 1 sampai 3. Kita cocokkan opsi mana yang benar. A, B, C, D atau E. X antara min 1 sampai 3. C ya. Jadi di sini kuncinya adalah C. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang nomor 3 ya. Masih sama buku mandiri, silakan dibuka halaman 123. Saya ambilkan contoh soal nomor 98. Ya, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 27x min 27. Tentukan nilai stasioner fungsi tersebut. Nah, berarti dari sini saya tuliskan dulu fx-nya ya. Ini x pangkat 3 min 27x min 27. Ya, kalau ditanya nilai stasioner berarti f aksen x-nya itu kan sama dengan 0. Langsung kita turunkan x pangkat 3. Itu kan 3x kuadrat. Min 27x itu kan min 27. Berarti kan sama dengan 0 ya. Untuk menentukan nilai x-nya berarti di sini kita bisa sederhanakan. Kita bisa bagi berapa ini? 3x kuadrat dengan min 27. Kita bisa bagi dengan 3. Ya, berarti kalau kita bagi dengan 3, berarti di sini kita peroleh x kuadrat min 27 bagi 3 min 9 sama dengan 0. Langsung difaktorkan, berarti kita punya x ya, x kuadrat min 9 bisa plus 3 kali min 3. Berarti dari sini x-nya sama dengan min 3 atau x-nya sama dengan 3. Karena stasioner, berarti kita butuh fx-nya, f min 3. Kita masukkan ke sini, ke fx-nya. Berarti kalau f min 3, berarti kan min 3 pangkat 3. Kita masukkan ini min 27. Min 27 kali min 3 plus 81 dikurangi dengan 27.
Berarti dari sini min 27 tambah min 27, min 54 ditambah 81. Ketemu 27. Ya, berarti nilai stasioner yang pertama adalah 27. Selanjutnya, untuk yang F3 berarti kita masukkan X-nya 3. 3 pangkat 3, 27. Min 27 kali 3, min 81 dikurangi 27. Berarti 27 min 27 habis ya. Tinggal min 81. Berarti nilai stasionernya dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 27 x min 27 adalah min 81 dan 27. Itu kalau nilai stasionernya ya. Jadi ini, semisal ditanya titik stasioner. Kalau ditanya titik stasioner berarti ada dua, min 3,27 dan 3, min 81. Nah ini ya, itu kalau titik stasioner. Langsung kita cocokkan pada pilganya halaman 98. Ya tadi halaman 123, kuncinya mana yang sesuai? Opsi D. Ya. Jadi kalau nilai stasionernya ini aja, 27 dan min 81. Contoh selanjutnya masih sama, silakan dibuka buku mandirinya halaman 124. Saya ambilkan contoh soal nomor 103 ya. Saya bacakan, disimak dengan baik. Titik stasioner fungsi fx yang ditentukan oleh fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus x kuadrat plus x min 3 adalah, saya tulis dulu, fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus x kuadrat plus x min 3. Ditanya titik stasioner berarti kita turunkan juga ya, kita turunkan sama dengan 0. Langsung sepertiga x pangkat 3 kalau diturunkan 3 kali sepertiga kan 1, berarti tinggal x pangkat 2. X kuadrat turunannya adalah 2x plus x turunannya adalah 1, min 3 turunannya adalah 0. Berarti untuk menentukan x-nya dari sini kita faktorkan. Berarti x kuadrat itu kan x sama x, 1 itu kan bisa plus 1 kali plus 1 ya, 1x 1x, berarti di sini 2x ya, cocok ya. Berarti langsung x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya adalah min 1. Karena ditanya titik stasioner berarti harus pasangan x dan y. Pasangan antara x dan y berarti kita masukkan x-nya min 1 ke fx, berarti kita butuh f min 1. Langsung kita ganti x-nya dengan min 1. Min 1 pangkat 3 itu kan min 1 ya, kali sepertiga berarti min sepertiga, min 1 kuadrat berarti 1 ditambah dengan min 1 dikurangi dengan 3. Berarti 1 kurangi min 1 habis ya, min sepertiga min 3, ini kan min 3 sepertiga. Berarti kalau ditanya titik stasioner berarti pasangan x dan y, berarti min 1 min 3 sepertiga. Kita cocokkan pada pilganya mana yang sesuai, A, B, C, D atau E. Kuncinya adalah berarti B ya. Itu kalau ditanya titik stasioner. Kalau min 3 sepertiga saja, ini adalah nilai stasionernya. Min 1, min 3 sepertiga titik stasionernya ya. Jadi bisa bedakan ya, titik stasioner dan nilai stasioner. Nah, untuk contoh soal selanjutnya bisa kalian coba sendiri di buku mandiri. Di situ latihan soalnya sangat banyak sekali ya. Sampai jumpa dan semangat belajarnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.